Doa pembukaan. Ya, mari kita satu hati di dalam kita berdoa. Segala kemuliaan kami kembalikan di hadapan hadirat-Mu Bapa yang baik. Terima kasih buat anugerah dan kasih pertolongan-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami boleh ada, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh bertemu dalam rumah-Mu yang kudus di tempat ini Tuhan. Kami akan melakukan ibadah lewat seminar kami sore hari ini. Sebelum segala sesuatu kami mulai, kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat pimpinan-Mu, Kau telah memimpin hamba-Mu dari Jakarta sehingga boleh tiba dengan selamat dan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, Engkau yang berencana di tengah-tengah kami malam hari ini. Engkau yang berkarya, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Melalui hamba-Mu Bapa, berkati acara kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jika masih ada umat-Mu, kaum wanita yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini, tibakan mereka Tuhan, sehingga kami boleh sama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan acara kami ke dalam tangan-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata dan berdaulat bagi kami. Haleluya. Amin. Bersama kita mendengarkan sekarang-kata dari Ketua Paski GSKI Bethesda kepada Ibu Eni Krisniati. Silakan. Shalom ibu-ibu yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus. Pertama-tama puji syukur kami banyak karena doa seperti dia, dan kami bersyukur kami bisa berkumpul di tempat ini bukan kekuatan kita tapi karena kasih anugerah dan pertolongan kita semua. Dan kami juga berterima kasih buat Ibu Pendeta, Ibu Nancy dan Ibu Stella yang terhormat yang datang tiba dari Jakarta. Kami bersyukur bisa bertemu di tempat ini untuk melayani kami seminar dengan tema wanita penolong yang kurang. Terima kasih juga Ibu buat Ibu Gembala kami dan Bapak telah mempercayai kita kami semua untuk mengadakan acara seminar di tempat. Kami juga bersyukur, berterima kasih juga buat kaum Paski yang kasih yang sudah berpartisipasi dan membantu kami untuk mengadakan acara ini. Dan kami juga berterima kasih buat para undangan hadirin dan ibu wanita yang kasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan Allah Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan. Kita datang pada sore hari ini dengan hati yang rindu untuk diperlengkapi. Kita datang pada sore hari ini dengan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Kita mencari wajahnya. Mari kita sama-sama memuji menyembah Tuhan pada sore hari ini.
Jadi ada beberapa ungkapan yang memberikan kita pengertian. Waktu saya cari kata penolong ini artinya apa sih? Saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, itu nggak bisa berdiri sendiri ternyata kata penolong itu. Selalu ada kalimat di depan, ada kata di depannya. Selalu ada kata di depannya. Jadi kayak misalnya perahu penolong, berarti itu adalah perahu yang dikirim untuk menolong orang, entah itu korban banjir, entah itu korban tenggelam gitu. Lalu guru penolong gitu. Jadi nggak ada berdiri sendiri kata penolong itu. Itu menarik. Berarti memang wanita tidak berdiri sendiri. Ya, kalau dibilang mandiri, toh juga tidak berdiri sendiri. Karena kita mengandalkan siapa? Tuhan. Nah, ada yang berkata begini, jika Tuhan menginginkan wanita berkuasa atas pria, nah ini tadi kan ia menciptakan dari kepala Adam. Kalau dia merancang wanita sebagai budak pria, dia akan membuatnya dari kaki Adam. Tapi Tuhan menciptakan wanita dari rusuk pria karena ia menciptakannya sebagai seorang penolong dan seorang yang setara dengan pria. Lalu ada lagi orang yang unggul adalah penolong bagi yang lemah. Jadi penolong itu, ungkapan penolong jelas posisinya jauh lebih kuat dari mereka yang memerlukan pertolongan. Lalu bahkan kalau di perjanjian lama, di dalam Mazmur, Tuhan itu dikatakan penolong. Ya, Mazmur 46 ayat 2, Mazmur 33 ayat 20 ya. Kemudian di situ dikatakan Tuhan itu penolong. Tapi kalau dalam perjanjian baru, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, dikirim penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Berarti penolong itu siapa? Roh Kudus. Jadi betapa posisi kita sebagai wanita itu sangat mulia, karena kita itu setara dengan Tuhan. Tuhan penolong kita, Roh Kudus penolong kita, benar nggak? Nah, kalau kita sudah menyadari posisi kita sebagai itu, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk kesombongan, tapi benar-benar kita harus berfungsi sebagai penolong. Menolong keluarga kita. Yang paling utama adalah menolong pasangan hidup kita atau suami, menolong anak-anak kita nanti, menolong keluarga kita untuk hidup takut akan Tuhan. Itu sebenarnya fungsi yang sangat mendasar. Slide berikutnya, ya. Jadi dengan pernyataan di atas, betapa pentingnya seorang penolong itu, ya. Penolong itu fungsi dan sifatnya disamakan dengan pribadi Tuhan sendiri. Nah, tapi dalam pandangan dunia pada umumnya, ya, dalam pandangan dunia nih, termasuk orang-orang Yahudi, memandang wanita itu nggak penting, ya, nggak penting. Sering dianggap sebagai makhluk yang lemah. Makanya orang Yahudi, ya, kalau punya anak laki-laki dicatat namanya, tapi kalau punya anak perempuan tidak pernah dicatat namanya. Yang dicatat itu cuma anak Yakub. Dari 12 anak Yakub yang laki-laki, ada satu anak Yakub itu juga karena peristiwa yang dialaminya, lalu kakak-kakaknya turun tangan, baru dicatat. Yang lain hampir semua nama keturunannya hanya anak laki-laki yang dicatat, perempuan tidak dicatat. Itu menandakan bahwa bagi orang dunia, termasuk orang Yahudi, wanita itu dianggap tidak penting. Kita juga begitu kan? Orang Tionghoa misalnya, kalau punya anak harus ada anak laki-laki, karena anak laki-laki itu penerus warga, benar nggak? Penerus keluarga. Tapi kalau punya anak perempuan, dari apa? Orang Batak juga begitu, orang Manado juga begitu. Pokoknya yang punya marga-marga tuh ya, bukan marga satwa ya, yang punya marga-marga itu pasti inginnya anak laki-laki. Nanti anak perempuan sudah 5, tetap harus sampai punya anak laki-laki, baru istrinya berhenti melahirkan. Kalau Tuhan gak kasih gimana? Menganggap anak laki-laki jauh lebih
bukan makhluk lemah. Wanita itu bukan orang yang tidak penting. Ya, sangat penting justru. Ya, biasanya di sini dikatakan juga di dalam firman Tuhan kita akan menemukan gitu ya, bahwa wanita itu punya peran yang sangat penting. Betapa berbedanya pandangan ini dengan pernyataan firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan mengatakan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya, tetapi itu tidak menjadikan seorang suami lebih penting dan berharga di mata Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan memberikan suami dan istri peran yang sama pentingnya dalam keluarga. Kalau diibaratkan suami adalah kepala, istri adalah leher. Kalau tidak ada leher, kepala nggak bisa tegak. Benar nggak? Kalau leher nggak ada, gimana? Kepala ya tegak jadinya begini kan? Nah ini yang tidak disadari kadang-kadang. Karena laki-laki juga egonya lebih kuat ya. Tidak ada laki-laki pokoknya keyboardnya aja. Aneh lagi bicara wanita ya Pak. Artinya peran penting benar-benar dia sebagai penyangga supaya bisa berdiri tegak ini kepala, harus ada leher. Nah itu di 1 Korintus dikatakan begitu ya, nanti dibaca aja di rumah. 1 Korintus 11 ayat 3 ya. Bahkan di dalam Amsal itu juga dikatakan, Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota bagi suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi kesuksesan seorang suami, keberhasilan seorang suami bisa dipandang dalam masyarakat, ya, dalam pekerjaannya, dalam gereja, dalam pelayanannya, fungsinya. Sebenarnya di balik kesuksesan seorang suami pasti ada seorang istri. Dia gunung batu kekuatan yang tidak akan goyah. Jika kau merasa ada yang harus kau akui di hadapan Tuhan,
Tuhan yang bersih karena